Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal di channel Wani Sehat, channel yang membahas semua materi pelajaran PJOK atau olahraga di jenjang SD dan SMP. Sekarang kita mau belajar tentang apa ya hari ini? Yang berhubungan dengan air? Pasti kalian suka. Nah, kali ini kita akan belajar tentang renang. Yes, salah satu kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, untuk kelas 5 kita memiliki materi renang gaya bebas. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan arti dan macam-macam aktivitas air ya. Terus yang kedua, mampu menganalisis gerak dasar lengan dan kaki dari berbagai macam jenis gaya di dalam renang. Ada berapa nanti kita akan bahas ya. Terus mempraktekkan gerak dasar lengan dan kaki renang gaya bebas. Pertama kali yang harus kalian tahu adalah renang itu apa sih? Nah, kebanyakan dari kalian renang itu apa sih? Yuk coba kita dengarkan penjelasannya dari sini. Olahraga renang merupakan salah satu aktivitas fisik yang dilakukan di air. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur yang dilakukan di air dengan kecepatan tertentu menggunakan tangan dan kaki sebagai penggerak utamanya. Olahraga renang sendiri mempunyai induk organisasi dunia yang disebut dengan FINA atau Federation International de Natation. Sedangkan di Indonesia sendiri, induk organisasi renang disebut dengan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Olahraga renang juga telah diperlombakan di berbagai event olimpiade, mulai dari tingkat daerah hingga dunia. Next. Dicatat ya, nanti kalau nggak dicatat kalian lupa. Nah, renang itu asik loh dan banyak sekali manfaatnya. Mau tahu nggak manfaat dari renang apa aja? Ayo. Coba kita buka ya. Yang pertama, renang menurunkan berat badan. Yes, karena renang termasuk aktivitas kardiovaskular atau yang melibatkan pernapasan dan jantung, ya, paru-paru dan jantung. Menurunkan berat badan. Yang kedua, nah tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal, meningkatkan tinggi badan. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kualitas jantung dan paru-paru. Dan manfaat yang keempat adalah mengoptimalkan kecerdasan otak. Berikutnya, macam-macam gaya di dalam aktivitas renang. Ayo, ada berapa? Ya, 4. Nah ya, macam-macam gaya di dalam renang ada 4. Gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Coba kita klik gambarnya. Nah, di gambar yang kalian lihat ini, gaya kupu-kupunya hanya 50% ya, hanya tangannya saja, belum kaki dan badannya seperti apa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus, ini adalah bentuk gaya dada atau sering kalian sebut gaya katak ya, karena gerakannya persis sekali mengadopsi dari gerakan katak ketika di dalam air. Ini adalah gaya punggung. Nah, dan ini adalah gaya bebas. Baik, sudah dicatat anak-anak 4 macam gaya tadi? Mudah sekali bukan? Coba kita next dulu ya. Dari keempatnya kita mau belajar yang mana Pak sebenarnya? Tenang, jangan keburu-buru ya. Kita akan belajar yang renang gaya bebas terlebih dahulu. Tapi Bapak di sini akan memberikan contoh dari semua gerakan biar kalian tahu bedanya. Oh, punggung itu seperti ini. Oh, dada atau gaya katak itu seperti ini. Oh, punggung itu seperti ini. Oh, bebas seperti ini. Oke? Let's do it. Nah, ini adalah gaya-gaya dari renang sendiri ya. Nah, ini adalah gaya renang yang tadi Bapak sampaikan. 4 gaya di dalam berenang. Pertama adalah gaya kupu-kupu. Gaya ini mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa melakukan ya. Gerakan badan
persis seperti Putri Duyung. Meliuk, meliuk, meliuk. Oke, ketika mau mengambil nafas, baru tangan yang kalian lihat di gambar tadi, ya, keluar seperti mengepak seperti kupu-kupu. Nah, seperti ini. Dan yang kedua adalah gaya punggung. Nah, gaya ini satu-satunya gaya yang tidak memerlukan teknik pernapasan. Karena apa? Hayo, coba dilihat gambarnya. Ya, betul sekali. Karena gaya punggung ini, posisi kepala itu menghadap ke atas atau di atas permukaan air. Posisi badannya otomatis terlentang. Ya. Sehingga memungkinkan untuk bernapas kapan saja. Ini adalah gaya punggung. Dan ini adalah gaya dada atau gaya katak seperti yang kalian tahu selama ini. Nah, gerakannya sama persis seperti gaya atau gerakan katak, ya. Kakinya dari awal membuka hingga menutup. Nah, seperti yang telah kalian lihat di video, kaki menjadi pendorong utama untuk bisa maju ke depan. Nah, berikutnya adalah gaya bebas. Gaya bebas ini adalah gaya yang tercepat di antara keempat gaya tadi. Nah, teknik pernapasan dari gaya bebas ini adalah dengan memiringkan kepala ketika salah satu tangan ikut untuk ke permukaan air. Nah, seperti itu. Nanti saya jelaskan secara rinci di slide berikutnya. Renang gaya bebas ini gerakannya mengadopsi gerakan hewan berkaki ketika di dalam air. Gerakan tangan yang mengayun secara optimal dan diikuti gerakan kaki yang mengepak secara bergantian, ya, dan berkelanjutan. Ini sebagai pendorong badan sekaligus penyeimbang ketika kalian bergerak di dalam air. Jadi nggak boleh tuh ketika melakukan gaya bebas kalian kakinya diem. Nanti tangan kalian yang akan capek. Ataupun sebaliknya, kaki kalian bergerak terus tapi tangannya diem. Nah, itu adalah nanti menyebabkan kecapean. Beda cerita kalau di drill, ya. Drill itu latihan yang diulang-ulang. Misal renang gaya bebas yang mau di drill adalah kaki. Biasanya memegang pelampung. Dengan cara memegang pelampung, tangannya diselonjorin ke depan gini tanpa bergerak. Lalu begitu badan sudah rata dengan air seperti ini, kakinya dikepakkan secara bergantian. Nah, terus renang gaya bebas ini gerakannya berkelanjutan, memungkinkan perenang berpindah tempat secara cepat. Nah, tadi, ya. Tapi Pak, sebelum kita melakukan gerakan gaya bebas, apakah ada dasar-dasarnya? Tentu ada dong, ya. Gerakan dasar renang gaya bebas harus dikuasai seorang perenang pemula, ya, pemula atau dalam hal pendidikan itu masih belajar, ya. Agar ketika melakukannya tidak terjadi kecelakaan di dalam air seperti tenggelam, kram sebagian otot di tubuh, kepanikan, dan kecapean. Nah, beberapa gerakan ini yang pertama adalah gerakan mengapung. Nah, gerakan mengapung seperti apa, ya? Mengapung seperti gabus yang ada di atas air. Nah, gerakan mengapung ini bertujuan untuk menguasai diri ketika di dalam air supaya nggak cepat panik, juga bisa mengatur olah nafas kalian, ya, ditahan nafasnya. Terus yang kedua adalah gerakan meluncur, berfungsi sebagai awalan ketika hendak melakukan salah satu gaya gerakan renang. Mengawali dengan meluncur itu lebih menghemat tenaga loh. Terus yang ketiga adalah gerakan kaki. Nah, ini untuk melatih otot kaki, ya, bergerak dalam air agar terbiasa dan tidak terjadi kram saat melakukan gerakan dalam intensitas waktu yang lama. Berikutnya adalah gerakan tangan. Untuk melatih otot tangan bergerak di dalam air agar terbiasa dan tidak terjadi kram. Sama, ya, konsepnya seperti gerakan kaki supaya nggak kram. Otot kalian terbiasa di air dan dapat dilakukan dengan intensitas waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah gerak dasar pernafasan. Yes, ini sangat penting supaya kalian bisa bernafas secara normal di air. Loh, bagaimana Pak bernafas secara normal? Jadi gini,
Kalau nafas secara normal di darat seperti sekarang, itu pasti kalian bernafas melalui hidung, menghirup, dan melepaskan juga lewat hidung kalau normal ya. Tapi kalau di air beda. Kalian kalau memakai hidung-hidung atau menghirup lewat hidung dan mengeluarkan lewat hidung, dijamin pertama kalian akan menelan air, kedua kalau udah menelan air panik ya, yang ketiga meminum air lebih banyak, dan yang paling parah kalian pingsan dan atau tenggelam. Nah, itu kalian nggak mungkin dong kepingin terjadi seperti itu. Nah, gerak dasar nafas ini sangat penting, yaitu yang harus kalian pahami adalah nafas MHM. Apa itu Pak? Mulut, hidung, mulut. Mulut yang pertama itu untuk mengambil nafas. Kenapa harus lewat mulut Pak? Ya, karena lebih cepat dan lebih banyak dalam menghirup nafas lewat mulut. Nah, seperti itu. Kalau lewat hidung kan cuma sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi lewat mulut. Nanti di video selanjutnya akan lebih jelas. Saya bantu jelaskan ya, lewat mulut. Dan mengeluarkannya lewat hidung ketika posisi badan, ketika posisi kepala di dalam air. Lewat hidung. Kenapa lewat hidung? Pertama lebih irit. Kedua lebih aman, tidak akan terjadi kemasukan air kalau kalian mengeluarkannya lewat hidung. Karena kalau kalian mengeluarkan lewat mulut, pasti secara tepat dan cepat nafas kalian keluar beserta air yang masuk ya. Bagaimana skema alur gerakan renang gaya bebas? Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang terpenting, pernapasan. Ketika melakukan renang gaya bebas, ingat tadi apa yang saya katakan di awal? Mengambil nafas, mengikuti tangan yang keluar di atas air. Artinya memiringkan badan. Nah, kepala juga ikut miring untuk menghirup udara melalui bukan hidung, mulut. Nah, dilihat gambarnya. Videonya dilihat ya. Ketika salah satu tangan keluar di air, ketika itu juga badan miring dan diikuti kepala yang muncul di permukaan air untuk menghirup. Nah, bisa dilihat di gambar di video tersebut, kakak ini ketika di dalam air, hidungnya mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Nah, itu pada saat dia mengeluarkan udara. Nah, seperti ini. Posisi kepala keluar, menghirup sambil membuka mulut. Nah, karena ketika posisi menghirup nafas itu terjadi sepersekian detik, ya cepat. Itu kenapa harus dilakukan menggunakan mulut, biar cepat nyerap udaranya sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Nah, ini adalah gerakan kaki. Simple sekali ya, gerakan kaki gaya bebas ini cukup lurus dan mengepal. Nah, seperti ini. Ini misal kaki ya. Jadi, ankle pada kaki ini harus lemas. Nggak boleh ditahan. Supaya memberikan daya dorong ke depan. Oke anak-anak, mudah bukan materi hari ini? Pastikan kalian mencatat ya di buku tulis PJOK kalian masing-masing. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani sedap.